Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-102. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agni mengangguk kaku. Ia tahu bahwa Mahendra tersentuh pula perasaannya. Namun sekali ia mengagumi kebenaran hati anak muda itu, sehingga sama sekali tak berkesan pada wajah dan sikapnya. Sayang, anak laki-lakiku masih terlampau kecil. Kalau aku kelak akan memilih menantu, maka aku akan selalu ingat pada gadis-gadis Panawijen, berkata Siddhartha kemudian. Mahendra tersenyum, tetapi ia tidak menyahut, sehingga kembali mereka terlempar dalam kediaman. Kuda-kuda mereka kini telah menyelusur jalan padukuhan Panawijen. Derap kaki-kaki kuda mereka di atas tanah berbatu-batu terdengar seperti derap jantung mereka sendiri. Semakin ia mendengar semakin keras. Bahkan ketika mereka telah menjadi demikian dekatnya, derap kuda mereka telah tidak mereka dengar lagi. Mereka disibukkan oleh suara yang riuh di dalam hati masing-masing. Ketika itu, maka para penjaga regol di halaman rumah Ken Dedes telah melihat kedatangan mereka bertiga. Karena itu, maka salah seorang daripadanya segera masuk ke halaman dan melaporkannya kepada Witantra. "Benarkah Adi Siddhartha?" bertanya Witantra. "Menurut penilikan kami, sebenarnya lah demikian. Berapa ekor kuda yang kau lihat?" "3. Witantra menganggukkan kepalanya. Kemudian kepada Ken Dedes ia berkata, "Tuan Putri, agaknya Adi Mahesa bersedia datang. Ternyata yang datang adalah 3 ekor kuda." Dada Ken Dedes berdesir, bahkan kemudian menjadi berdebar-debar semakin lama semakin cepat. Dicobanya kemudian menenangkan hatinya dan bersikap seperti yang telah direncanakan. Kalau Mahesa Agni nanti datang, maka ia akan menyambutnya dengan sikap seorang yang cukup dewasa. Ia akan memandangi Mahesa Agni itu sesaat, tidak perlu dengan tersenyum atau tertawa. Kemudian mempersilahkan Mahesa Agni itu duduk. Ditanyakannya bagaimana keadaannya selama ini. Apakah ia selalu sehat-sehat saja? Pertanyaan-pertanyaan itu harus pendek-pendek dan hanya beberapa masalah yang paling penting. Seterusnya ia harus bertanya kenapa bendungan itu pecah, bagaimana mereka sekarang membuat bendungan yang baru. Yang terakhir ia harus mengajak Mahesa Agni pergi ke Tumapel. Jangan ditanyakan kesediaannya, tetapi lebih condong pada suatu perintah yang harus ditaati. Perintah dari seorang aku yang berkuasa di Tumapel dan sekitarnya. Ketika Ken Dedes itu kemudian mendengar derap kuda-kuda itu, maka terasa jantungnya mengembang, bukan oleh kebanggaan, tetapi oleh suatu perasaan yang sangat aneh. Tiba-tiba darahnya mendidih dibakar oleh kegelisahan. Namun darah itu kemudian serasa membeku ketika ia melihat para penjaga regol menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Tentu mereka memberikan hormat kepada perwiranya Siddhartha. Dan benarlah, sesaat kemudian dilihatnya seekor kuda muncul dari regol itu. Kemudian disusul yang lain, kuda Mahendra. Yang terakhir dengan penuh keraguan-raguan adalah kuda Mahesa Agni. Mahesa Agni sendiri telah turun dari punggung kudanya.
Dituntunnya kuda itu memasuki halaman rumah yang didiaminya sejak kanak-kanak. Tetapi ketika ia melihat beberapa orang prajurit, umbul-umbul dan panji-panji, maka terasa bahwa ia telah terdampar ke suatu daerah yang asing. Sejenak Mahesa Agni tegak seperti patung. Ketika matanya beredar di sekeliling halaman itu, maka hatinya berguncang. Rumah yang didiaminya sejak kanak-kanak itu, padepokan gurunya, seolah-olah kini telah diduduki oleh orang asing yang tak dikenalnya. Hampir saja perasaannya meledak melihat keadaan itu. Seandainya matanya tidak segera terbentur pada seorang gadis yang duduk di tengah-tengah pendopo, dihadap oleh Witantra dan Kebu Ijo. Hati Mahesa Agni berdesir. Gadis itu adalah Putri Empu Purwa, putri satu-satunya dari pemilik padepokan ini, sehingga bagaimanapun juga Mahesa Agni harus merasa bahwa Ken Dedes lebih berhak atas padepokan ini daripada dirinya. Tetapi lebih daripada itu, dadanya pun berguncang pula. Dilihatnya Ken Dedes seolah-olah bintang yang bercahaya cemerlang di tengah-tengah langit yang gelap pekat. Seorang gadis dalam pakaian kebesaran di antara para endang yang sederhana, pendopo padepokan yang sederhana pula di tengah-tengah halaman yang hampir menjadi kering. Dalam goncangan-goncangan perasaan itu, Mahesa Agni berdiri tegak seperti patung. Kakinya serasa menjadi beku dan seluruh aliran darahnya seolah-olah berhenti. Ia tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan dihadapkan pada suatu kelompok orang-orang yang berada dalam sikap-sikap resmi. Ia tidak menyangka bahwa di padepokan itu seolah-olah telah terjadi suatu sidang pasewakan. Mahindra dan Siddhartha melihat perubahan yang terjadi pada wajah Mahesa Agni. Wajah yang mula-mula menjadi tegang, namun kemudian wajah itu telah berubah menjadi beku. Namun mereka berdua pun selalu diliputi oleh kecemasan akan sikap Ken Dedes terhadap kakaknya. Apakah sikap itu akan menyayat hati Mahesa Agni atau akan meluluhkannya? Kalau Ken Dedes bersikap keras, maka Mahindra dan Siddhartha yakin bahwa Mahesa Agni tidak akan dapat ditundukkan. Tetapi kalau Ken Dedes bersikap seperti yang telah dibayangkan kepada Mahesa Agni, maka hati anak muda itu pun akan mencair. Dalam pada itu Ken Dedes yang duduk di pendopo pun tidak kalah tegangnya ketika ia melihat Mahesa Agni berdiri mematung. Dengan sekuat tenaganya, Ken Dedes mencoba mempertahankan perasaannya supaya ia dapat bersikap seperti yang dikehendakinya. Tetapi yang dilihat adalah Mahesa Agni yang telah berubah dari Mahesa Agni yang dulu Mahesa Agni itu. Setelah tidak bertemu beberapa lama, menjadi demikian kurus dan wajahnya menjadi merah kehitam-hitaman, terbakar sinar matahari. Matanya menjadi cekung terlindung di bawah alisnya yang tebal. Melihat kenyataan itu, dada Ken Dedes seperti tertimpa reruntuhan Gunung Kawi. Alangkah mengharukan. Mahesa Agni yang kekar itu tiba-tiba menjadi sangat berubah. Apakah sebenarnya yang telah terjadi padanya? Mungkin Panawijen yang kering ini, mungkin kerja yang dilakukannya tanpa mengenal istirahat untuk membangun bendungan. Dada Ken Dedes itu serasa menjadi terguncang-guncang. Sejenak ia masih mencoba untuk tetap dalam sikapnya. Biarlah ia tahu, katanya di dalam hati, bahwa ia harus melihat kenyataan yang ada padaku dan kenyataan bagi dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan dapat mengingkari kewajibannya.
kewajiban untuk memenuhi panggilan Aku Tunggul Ametung sebagai penguasa tertinggi di Tumapel dan kewajiban sebagai saudara tua. Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba Ken Dedes itu merasa dirinya menjadi terlampau kecil ketika ia melihat sinar mata Mahesa Agni yang menyorotkan kebesaran pribadinya. Wibawa yang justru menyengsara dirinya, bukan Mahesa Agni yang jatuh ke dalam pengaruh wibawa yang diangan-angankan. Sorot mata yang cekung itu adalah sorot mata Mahesa Agni yang dahulu juga, meskipun tubuhnya kini menjadi kurus dan wajahnya telah menjadi hitam kemerah-merahan dibakar oleh terik matahari. Ken Dedes itu seolah-olah melihat betapa dirinya sendiri sedang berusaha untuk meluruskan jalan mendaki ke tingkat tertinggi. Bagi seorang gadis Tumapel, permaisuri adalah kesempatan yang tidak akan ditemui oleh gadis yang lain. Tetapi apa yang dilakukannya itu adalah untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Sedang Mahesa Agni yang telah menjemur dirinya sendiri di padang karautan adalah bekerja keras untuk kepentingan bersama, kepentingan rakyat Panawijen yang mengalami kekeringan. Terasa betapa rakyat Panawijen telah memeras keringat mereka untuk mengatasi kesulitan yang telah melanda padukuhan itu. Seolah-olah terbayang betapa mereka bekerja, memecah batu, menggulung berunjung-berunjung dan kemudian bersama-sama seperti semut mengangkat berunjung-berunjung raksasa dan menjatuhkannya ke dalam air. Dalam pada itu terik matahari dengan panasnya menyengat punggung-punggung mereka yang telanjang. Sebagian yang lain telah bekerja membuat parit-parit induk, mencangkul tanah terbungkuk-bungkuk sambil bermandikan keringat. Tiba-tiba Ken Dedes itu tersentak. Ia kini benar-benar telah dicekam oleh suatu perasaan yang tidak dimengertinya. Ketika sekali lagi terpandang olehnya sorot mata Mahesa Agni, maka dadanya serasa telah meledak. Mahesa Agni yang kurus, yang wajahnya terbakar oleh sinar matahari, namun yang sorot matanya masih setajam sorot mata yang dahulu. Bahkan sorot mata itu kini menjadi semakin bercahaya, seperti cahaya yang memancar dari tekadnya yang bulat menghadapi kerja. Ken Dedes kini telah kehilangan segala macam pertimbangan. Ken Dedes sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba saja ia telah berdiri dan dengan serta-merta berlari turun ke halaman. Terdengar suaranya serak terloncat dari tenggorokannya. Kakang Mahesa Agni. Mahesa Agni masih berdiri seperti patung, tetapi kemudian kedua tangannya pun bergerak ketika terasa gadis itu mendekapnya sambil menangis sejadi-jadinya. Kakang! Suara Ken Dedes tenggelam dalam tangisnya. Halaman padepokan itu kini benar-benar dicekam oleh kesepian. Justru karena itu maka suara tangis Ken Dedes pun terdengar semakin keras. Tangis yang seolah-olah sebuah ledakan yang dahsyat dari segenap pergolakan yang terjadi di dalam dadanya. Mahesa Agni yang berdiri tegak seakan-akan terpukau oleh sebuah peristiwa yang tak dapat dimengertinya sendiri. Namun didengarnya suara tangis Ken Dedes dan dirasakannya kehangatan air matanya menetes di tangannya. Tiba-tiba mulut Mahesa Agni itu pun bergerak dan meluncurlah kata-katanya. Sudahlah Ken Dedes, jangan menangis. Kata-kata itu benar-benar telah memberi kesejukan pada hati Ken Dedes, seperti kata-kata yang dahulu selalu didengarnya pada masa kanak-kanak. Kalau Ken Dedes menangis karena bermacam-macam sebab, mungkin karena kakinya terantuk batu,
Mungkin karena gadis itu terjatuh, mungkin karena ayahnya telah memberinya sekedar peringatan atas kenakalannya, maka selalu didengarnya apabila ia menangis kata-kata Mahesa Agni adalah, "Sudahlah Kendedes, jangan menangis." Kini kata-kata itu didengarnya lagi. Kendedes masih juga mendekap tubuh Mahesa Agni, seolah-olah tidak akan dilepaskannya lagi. Bagi Kendedes, Mahesa Agni adalah satu-satunya keluarganya. Mahesa Agni kini bukan saja kakaknya, tetapi Mahesa Agni adalah ayahnya. Bahkan Mahesa Agni adalah ibunya. Karena itu maka kini Kendedes seakan-akan mendapat naungan dari terik panas yang membakar tubuhnya. Sekali lagi Kendedes mendengar Mahesa Agni berkata, "Jangan menangis Kendedes." Tangis Kendedes itu pun kemudian mereda. Perlahan-lahan tangannya terlepas dan diusapnya air matanya. Tetapi semua rencana yang telah disusunnya telah lenyap dari kepalanya. Urut-urutan pertanyaan yang sudah dianyamnya dengan penuh pertimbangan hampir semalam suntuk, kini telah tidak diingatnya lagi. Kendedes sama sekali tidak mampu untuk menanyakan keselamatan Agni, kemudian keadaan padukuhan ini, dan bendungan yang dibangunnya. Kendedes sudah tidak dapat lagi mengucapkannya berurutan seperti yang dikehendakinya, apalagi minta supaya Mahesa Agni pergi ke Tumapel bukan sebagai suatu permintaan, tetapi harus dinyatakannya sebagai suatu perintah. Yang pertama-tama diucapkan oleh Kendedes adalah, "Kakang, kenapa kau menjadi kurus dan kulitmu menjadi merah kehitam-hitaman, dibakar oleh terik matahari?" "Aku tidak apa-apa, Kendedes. Aku sehat." "Tetapi kau menjadi kurus." "Mungkin," sahut Mahesa Agni kemudian. "Tetapi bukan karena suatu kesulitan, tetapi karena kerja yang menyenangkan di padang karautan." Kendedes terdiam sesaat. Dipandanginya tubuh Mahesa Agni yang semakin lama tampak semakin hitam. Namun sorot matanya masih juga menyala seperti sorot mata Agni terdahulu. Para prajurit yang berdiri di sekitar halaman itu terpaku diam. Mereka menyaksikan pertemuan yang mengharukan dari dua orang kakak beradik. Perpisahan yang terjadi sebenarnya belum terlampau lama, namun selama ini mereka telah dirisaukan oleh perasaan masing-masing, sehingga ketika mereka mendapat kesempatan untuk bertemu, maka meledaklah segala yang tersimpan di dalam hati. Siddhartha dan Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ternyata apa yang mereka katakan tentang gadis itu benar-benar terjadi. Karena itu, maka Siddhartha dan Mahendra berharap bahwa hati Mahesa Agni akan dapat dicairkan. Sejenak kemudian, Mahesa Agni telah mendapatkan kesadaran diri sepenuhnya kembali. Disadarinya bahwa berpasang-pasang mata memandanginya. Karena itu maka katanya kepada Kendedes, "Kendedes, kembalilah ke pendopo." Kendedes menganggukkan kepalanya, tetapi para prajurit yang berdiri di sekitar pendopo itu, Witantra dan Kebu Ijo yang duduk di pendopo serta segala macam umbul-umbul dan panji-panji, kini telah tidak menarik lagi baginya. Ia telah kehilangan segala macam rencananya yang telah direka-rekanya. Tidak saja semalam suntuk, tetapi sejak ia masih berada di istana Tumapel, Mahesa Agni pun kemudian membawa Kendedes naik ke pendopo. Dipersilahkannya Kendedes duduk di tempatnya semula di antara para endang yang duduk dengan wajah yang aneh. Mereka menjadi bingung apa yang mesti mereka lakukan
Ketika mereka melihat Ken Dedes menangis, maka apabila mereka berada dalam keadaan seperti biasa, seperti yang pernah dialaminya dahulu, maka mereka pasti sudah berlari-lari mendatangi, menghibur dan menggandengnya masuk ke dalam biliknya. Tetapi mereka kini berada dalam keadaan yang tak mereka kenal, sehingga mereka tidak berani beranjak dari tempatnya. Ketika Ken Dedes telah duduk kembali, maka setiap prajurit di halaman itu menarik nafas dalam-dalam. Witantra dan Kebo Ijo pun menganggukkan kepala mereka, seakan-akan mereka telah terlepas dari cekaman keadaan yang menegangkan urat saraf mereka. Namun dalam pada itu, Ken Dedes menjadi seolah-olah membisu. Ditundukkannya kepalanya dan sekali-sekali jari-jari tangannya mengusap air matanya yang masih menetes satu-satu, sehingga kembali pendopo itu menjadi sunyi. Beberapa orang duduk dengan kaku, seperti tiang-tiang pendopo itu sendiri. Witantralah yang kemudian memecah kesunyian itu. Perlahan-lahan ia bertanya kepada Mahesa Agni. Mahesa Agni, bukankah kau selamat selama ini? Mahesa Agni berpaling, seakan-akan ia baru bangun dari tidurnya. Tergagap ia menjawab, "Iya Witantra, aku selamat." Witantra menarik nafas, katanya, "Syukurlah, mudah-mudahan padukuhanmu tidak mengalami sesuatu." "Kita berharap demikian. Tetapi kau telah melihat sendiri apa yang terjadi." Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya ia memang ingin tahu apa yang telah terjadi di Panawijen dan di Padang Karautan. Meskipun sebagian daripada apa yang terjadi di Panawijen dan di Padang Karautan telah diketahuinya, namun Witantra itu bertanya pula, "Mahesa Agni, aku hampir tidak dapat mengenal lagi daerah ini. Panawijen dengan cepatnya telah berubah." "Ya," sahut Mahesa Agni dengan nada datar. "Panawijen telah berubah, segalanya berubah." Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian kembali ia bertanya, "Panawijen agaknya telah mengalami masa kering yang dahsyat, sehingga tumbuh-tumbuhan cepat kehilangan kesegarannya." Kembali Mahesa Agni menyahut dengan nada datar, "Ya, Panawijen telah menjadi kering sejak bendungan itu pecah." Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ketika mulutnya bergerak untuk mengucapkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tiba-tiba ia terkejut. Ken Dedes dengan serta-merta memotongnya. Cukup Kakang Witantra." Sejenak Witantra terpaku, namun kemudian ditundukkannya kepalanya dalam-dalam sambil berkata, "Ampun Tuan Putri, kalau pertanyaan-pertanyaan hamba tidak berkenan di hati." "Aku tidak mau mendengar Kakang," jawab Ken Dedes. Tetapi ia tidak dapat meneruskan kata-katanya. Terasa kerongkongannya seolah-olah tersumbat. Kembali pendopo itu terdampar dalam suatu kesenyapan. Sekali-sekali para prajurit saling berpandangan. Namun kembali mereka menundukkan kepala-kepala mereka masing-masing. Mereka dihadapkan pada suatu keadaan yang sama sekali asing bagi mereka. Bagi para prajurit itu, ujung pedang dan tombak tidak akan menggelisahkan mereka seperti saat itu. Mereka dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak dapat dimengertinya. Tetapi Witantra, Siddhartha dan Mahendra mempunyai perasaan yang lebih tajam dari para prajurit itu. Mereka mengerti bahwa Ken Dedes tiba-tiba dilanda oleh suatu ketakutan mendengar jawaban-jawaban Mahesa Agni. Mahesa Agni pada saatnya pasti akan mengatakan bahwa bendungan itu telah pecah.
Dan Mahesa Agni pasti akan mengatakan seperti berita yang telah mereka dengar dan yang Ken Dedes telah pula mendengarnya, bahwa ayah Ken Dedes, Empu Purwalah yang memecahkan bendungan itu sebagai suatu kutukan atas padukuhan Panawijen. Panawijen akan menjadi kering karena penduduknya tidak melindungi anak gadisnya yang dilarikan orang. Kebu Ijo pun dapat merasakan ketakutan itu pula, tetapi tanggapannya agak berbeda dengan kedua saudara seperguruannya. Bahkan seluruh isi pendopo itu terkejut ketika tiba-tiba terdengar Kebu Ijo itu tertawa tertahan-tahan, sehingga suaranya mirip dengan ringkik kuda. "Kebu Ijo!" bentak Witantra sambil memandangi wajah anak muda itu dengan tajamnya. "Kenapa kau tertawa?" Dengan susah payah Kebu Ijo menahan tawanya. Jawabnya, "Menurut kata orang tua, Kakang, kalau pembicaraan tiba-tiba terhenti, maka pada saat itu, di sekitar tempat pembicaraan itu ada setan yang sedang lewat." Witantra menggeram. Hampir saja tangannya bergerak menampar kening Kebu Ijo, seandainya tidak segera disadarinya bahwa di hadapannya duduk seorang gadis yang pasti akan menjadi ngeri melihat perbuatannya. Tetapi karena itu, maka terdengar Witantra itu membentak betapapun ia mencoba menahan-nahan. "Kebu Ijo, pergi ke halaman belakang, kawani perwira dan prajurit yang berjaga-jaga di sana." Kebu Ijo pun kemudian menundukkan wajahnya. Ia menjadi takut juga kepada kakak seperguruannya. Perlahan-lahan ia beringsut mundur. Akhirnya ia pun turun dari pendopo dan berjalan ke halaman belakang. Tetapi Mahesa Agni yang memandangi wajah anak muda itu masih melihat bibir Kebu Ijo tertarik ke sisi. Betapa hati Mahesa Agni menjadi panas melihatnya, namun ia tidak berbuat sesuatu. Bahkan kembali Mahesa Agni mengagumi betapa Witantra selalu berbuat dengan tepat, meskipun terhadap adik seperguruannya sendiri. Ken Dedes pun menjadi tidak senang melihat tingkah laku Kebu Ijo. Namun gadis itu pun tidak mengatakan sesuatu. Bahkan kemudian kembali dadanya dilanda oleh perasaan takut dan cemas. Ia memang tidak mau mendengar lagi cerita tentang pecahnya bendungan Panawijen. Cerita itu merupakan sebuah cerita yang akan dapat selalu menghantuinya. Bagaimana ayahnya menderita sehingga kehilangan keseimbangan berpikir karena kehilangan dirinya. Namun tiba-tiba ia telah menyerahkan diri kepada orang yang melindungi melarikannya pada saat itu. "Apakah aku telah mengkhianati ayahku pula?" Tiba-tiba terdengar sebuah pertanyaan mengguntur di dalam dadanya. "Dan apakah karena hal-hal yang demikian ini pula, maka Kakang Mahesa Agni telah melepaskan aku?" Tiba-tiba dada Ken Dedes menjadi sesak. Ia menjadi semakin ketakutan apabila tiba-tiba saja Mahesa Agni dengan kehendak sendiri, bahkan mungkin dengan sengaja, akan menceritakan segala macam peristiwa yang pernah dialami di hadapan para perwira dan prajurit Tumapel. Karena itu, karena kegelisahan, kecemasan dan perasaan yang lain yang mendesaknya, maka Ken Dedes merasa seolah-olah dikejar-kejar oleh bayangan tentang masa-masa lampau itu, sehingga dengan serta-merta ia berkata lantang, "Kakang Mahesa Agni, kedatanganku ke Panawijen didorong oleh keinginanku bertemu dengan Kakang Mahesa Agni. Karena itu, biarlah aku berbicara dengan Kakang tanpa orang-orang lain yang mendengarkannya." Mahesa Agni menggigit bibirnya. Ia sendiri tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan dalam keadaan yang serupa itu.
Tetapi dengan tiba-tiba ia menjadi sangat iba kepada gadis itu, sama sekali bukan karena pengaruh kewibawaannya, tetapi karena air mata yang telah membasahi wajah Ken Dedes. Dengan demikian, maka tidak ada pilihan lain baginya daripada memenuhi permintaan itu. Seperti pada masa kanak-kanak mereka, Mahesa Agni tidak pernah menolak permintaan Ken Dedes apabila ia mampu melakukannya. Ken Dedes tidak menunggu jawaban Mahesa Agni. Segera ia bangkit sambil berkata, "Marilah Kakang." Mahesa Agni menganggukkan kepalanya, tetapi sebelum ia menjawab, Ken Dedes sudah mendahuluinya, berjalan memasuki ruang dalam rumahnya. Mahesa Agni pun kemudian bangkit pula. Kepada Witantra, Mahindra dan Siddhartha ia berkata, "Baiklah, aku mengikutinya. Mungkin ada persoalan-persoalan yang penting yang akan dikatakannya." "Silahkan," jawab mereka hampir serentak. Mahesa Agni pun kemudian berjalan dengan langkah yang berat mengikuti Ken Dedes menghilang di balik pintu, masuk ke ruang dalam rumah gurunya, rumah yang sudah didiaminya sejak masa kanak-kanaknya. Sepeninggal Ken Dedes, para emban pun menjadi gelisah. Mereka belum pernah melakukan upacara seperti itu. Karena itu mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sama sekali tidak berani beranjak dari tempatnya. Meskipun mereka menjadi penat dan jemu, namun mereka masih saja duduk di tempatnya. Apalagi mereka ketahui bahwa Witantra, Siddhartha, Mahindra dan para prajurit yang lain pun sama sekali tidak beranjak dari tempat mereka. Ketika Mahesa Agni menutup pintu dinding yang memisahkan ruang dalam dan pendopo rumah itu, dadanya kembali bergelora. Ia tidak segera melihat Ken Dedes di ruang itu. Karena itu, maka Mahesa Agni pun melangkah lagi semakin dalam. Telah beratus bahkan beribu-ribu kali ia menginjak lantai yang kini diinjaknya. Telah beratus bahkan beribu-ribu kali ia lewat ruangan itu. Dan berapa ribu kali pula ia melangkahi telundak dinding penyekat ruang dalam. Namun terasa kini semuanya itu asing baginya. Ia tidak segera menemukan Ken Dedes di dalam ruangan-ruangan itu. Kini Mahesa Agni berjalan lagi ke ruang belakang. Ruang itu pun kosong sama sekali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.